tahun belum ada kira-kira batangnya segini. Saya kasih ini sekitar 100 gram, saya kasihnya 2. Ini saya kasih secara merata. Kalau musim hujan cukup dipendam ya, karena ini kemarau. Sistem yang saya lakukan adalah saya tabur lalu saya siram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Makropark. Sore ini, ini saya baru bisa update sore ya. Sore ini saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara membuat si alpukat ini tetap subur, tetap tumbuh dengan baik walaupun saat ini sedang musim kemarau. Pertama-tama kami melakukan yang namanya penyiraman secara rutin. Oke, kami melakukan penyiraman secara rutin dengan volume yang tinggi. Selain itu melakukan pemupukan dengan sintetis ya, pupuk sintetis secara rutin juga. Lalu pemupukan dengan kohe juga kami lakukan minimal setahun 2 kali. Sore ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya saya melakukan siram dan pemupukan di musim kemarau seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat. Untuk pupuk yang saya gunakan, saya menggunakan NPK 16 untuk merek dagang yang saya pakai. Kali ini Yara. Teman-teman bebas mau pakai yang mana, ini masalah selera. Saya hari ini akan melakukan pengocoran lalu pemupukan. Nah, untuk cara pengocoran untuk pupuk saya lakukan dengan menggunakan dibuka full ya ini. Jadi si pengairannya itu saya lakukan full. Saya buka kerannya secara full. Kalau untuk hari-hari biasa ini hanya saya pakai debit yang debit yang kecil aja, yang penting ada air. Seperti ini kira-kira kalau harian. Tapi untuk khusus pemupukan saya besarkan biar si pupuknya nanti langsung pupuknya langsung larut, dan juga si tanamannya mendapatkan air yang maksimal. Sebenarnya paling bagus tiap hari dibikin seperti ini ya, minimal 2 atau 3 hari. Namun karena volume tanaman saya cukup lumayan, jadi saya saat ini belum mampu untuk pengocoran rutin setiap hari dengan volume yang seperti ini. Yang saya lakukan hanyalah melakukan penyiraman rutin saja dengan debit air yang kecil dari pagi sampai sebelum siang, kira-kira start jam 5 pagi sampai jam 9, kadang jam 10. Itu pun kadang-kadang juga enggak setiap hari juga. Yang penting kita harus melakukan pengecekan biar dipastikan tanahnya ini lembab walaupun musim kemarau. Jadi pada intinya adalah penyiraman. Pokoknya kalau tanamannya mau subur di saat musim kemarau, penyiraman harus terjamin. Oke, setelah saya lakukan penyiraman cukup tinggi seperti ini debitnya, lalu saya lakukan pemupukan. Nah, untuk dosis pupuk
Saya beri 200 gram untuk usia 1,5 tahun, belum ada, kira-kira batangnya segini. Saya kasih ini sekitar 100 gram, saya ngasihnya 2. Ini saya kasih secara merata. Kalau musim hujan cukup dipendam ya, karena ini kemarau. Sistem yang saya lakukan adalah saya tabur lalu saya siram. Ini ya. Setelah itu saya lakukan penyiraman merata ini biar si pupuknya itu larut. Kalau musim kemarau pupuknya tidak diginikan itu dia tidak akan larut ya, karena memang sifat si pupuk ini kalau nggak kena air ya dia tetap akan berbentuk pupuk. Jadi ini saya lakukan penyiraman secara rutin. Oke, kira-kira begini ya. Nah, ini juga saya siram. Pokoknya sistem yang saya lakukan adalah siramnya itu maksimal dan pupuknya dipastikan sudah kena air. Walaupun mungkin belum 100% dia larut, tapi ini sudah kena air. Nanti dia akan larut lagi ketika air itu tergenang di seluruh busut ini ya. Jadi air tuh harus banyak. Nah, ini contoh pertumbuhan alpukat aligator usia 1 tahun lebih 4 bulan seperti ini ya. Nah, ini tumbuhannya cukup bagus sekali. Nah, ini saya perlihatkan salah satu alpukat aligator yang sudah saya pupuk beberapa hari yang lalu. Nah, padahal beberapa hari yang lalu itu saya sudah melakukan pengocoran sampai basah kuyup. Nah, tapi hari ini sudah kering lagi. Jadi memang pengocoran di musim kemarau itu sangat penting sekali. Jadi harus dikocor total ya. Ini contoh setelah pupuk kemarin, memang sengaja nggak saya aliri lagi. Ini adalah 2 atau 3 hari yang lalu dan ini kering, tapi nggak apa-apa, ini nanti akan saya lakukan pengocoran tapi untuk perawatan saja, tidak kocor yang banyak. Dan teman-teman bisa lihat ini pertumbuhan alpukat aligator. Nah, ini bisa lihat, ini ada labelnya dulu. Nah, aligator ya. Nah, aligator memang pertumbuhannya tidak sedahsyat Radvi, tapi ini juga tidak pertumbuhan yang lambat. Ini saya anggap kencang karena usia 1 tahun lebih dikit. Ini sudah batangnya udah besar. Nah, bisa dilihat ini udah bagus, rata-rata seperti ini ya. Habis kami bersihkan, pupuk dan kocor. Nah, ini lumayan kan. Nih. Oke ya, ini udah mau maghrib, ini saya cukupkan sekian. Kita sambung besok lagi. Oke, sekian update saya hari ini.
Inilah cara saya melakukan pemupukan di musim kemarau dan pengocoran agar pertumbuhan si alpukat tetap baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.